Persembahan terbaik adalah hati yang menyembah di hadapan Tuhan. Hati yang benar, hati yang memuliakan Tuhan, hati yang bersyukur sebab pengorbanannya di kayu salib menjadikan kita penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harus
yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Untuk seluruh penonton setia Morning Worship, untuk seluruh keluarga Sion Altar, dan semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita mau kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan saya akan membawakan dengan satu judul, yaitu Faktor X. Bapak Ibu Saudara, untuk memulai renungan ini, saya ingin menanyakan sesuatu hal kepada Bapak Ibu Saudara. Apakah mungkin dalam langkah kita sepanjang tahun ini sampai hari ini, kita mungkin sudah merencanakan hal-hal yang ingin kita capai? Tentunya saya percaya ada rencana-rencana yang sedang kita jalani tahun ini, ataupun yang sedang kita juga ingin capai. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjalani semuanya ini, apakah mungkin juga kita sadar atau kita sedang juga mengalami satu kegagalan yang ternyata itu di luar ekspektasi kita? Dan kita tahu bahwa dimana seringkali kita katakan sebagai istilah faktor X, yaitu adalah ada hal-hal yang seringkali datang yang tidak kita inginkan, dan itu di luar kendali kita. Dan hal-hal ini juga yang bahkan seringkali juga menghambat rencana-rencana kita. Nah, ketika kita juga memikirkan hal ini, saya boleh katakan bahwa hal ini menjadi satu hal yang mungkin lumrah kita jalani. Mengapa? Karena bahwa ketika kita menjalani semua hal itu dengan lancar, dengan baik, seringkali kita akhirnya terbawa dengan semua keberhasilan kita. Dan hal ini mungkin membuat kita harus waspada, karena bisa-bisa kita menjadi orang yang sombong, Bapak Ibu Saudara. Hal ini juga yang kita mau renungkan pagi ini, dan yang juga saya boleh rasakan. Ketika saya merenungkan hal ini, saya diingatkan di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Ayat 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu Saudara, ini adalah perkataan Paulus. Dan kita juga sudah tahu bahwa Paulus adalah rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita dapat melihat bahwa perjanjian baru sebagian besar itu adalah tulisan dari Paulus. Dan kita juga dapat melihat bahwa Paulus ini adalah rasul yang membawa berita firman Tuhan di luar Yerusalem, yang akhirnya menjadi satu pelopor untuk firman Tuhan ini dapat diberitakan di seluruh dunia. Bahkan dikatakan bahwa perjalanan Paulus itu total yang dibagi menjadi 4 perjalanan misinya, itu total ketika saya lihat mencapai 14.000 kilometer, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita agak bingung 14.000 kilometer ini sejauh apa. Itu adalah perjalanan yang tidak terlalu jauh, yaitu perjalanan Indonesia sampai ke New York. Dan ini
adalah satu bayangan yang luar biasa, bahwa Paulus dia dalam setiap perjalanan misinya, dia bahkan boleh mencapai perjalanan yang sangat panjang. Nah, tetapi kita dapat melihat tadi bahwa dikatakan oleh Paulus, dia diberi duri di dalam daging. Apa yang dimaksud dengan duri dalam daging ini? Dikatakan oleh beberapa penafsir bahwa Paulus ini ternyata memiliki kelemahan fisik. Paulus itu ada yang mengatakan bahwa dia mengalami penyakit mata. Tetapi ada juga yang menafsirkan bahwa Paulus ini mengalami penyakit epilepsi. Di balik apapun semua yang dia alami, mungkin kita tidak tahu secara pasti. Tetapi ada satu hal yang dapat kita pelajari dari perkataan Paulus, yaitu di mana dia berkata bahwa dia memang harus diberi kelemahan fisik, yaitu di mana dalam kelemahan ini Paulus berkata, dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Bahkan Paulus juga berkata dalam ayat 7 tadi, yaitu supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu hal yang kita juga mau pelajari pagi ini, bahwa ada mungkin faktor-faktor X yang sengaja Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Baik itu juga yang dialami oleh Paulus, yaitu supaya dalam segala apapun yang kita lakukan, mungkin ketika kita berhasil melakukan hal-hal besar, kita supaya menjadi orang yang lebih rendah hati. Dan inilah juga yang kita mau pelajari, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita seringkali menjalani hari-hari rencana-rencana kita ini, kita akhirnya merasa semuanya berjalan dengan baik, dan kita akhirnya menjadi orang yang mengandalkan diri sendiri. Kita menjadi orang yang akhirnya merasa diri kita mampu. Ketika kita mengalami ini semua, kita harus tahu bahwa Tuhan tidak ingin bahwa kita menjadi orang yang rendah hati. Menjadi orang yang tinggi hati. Mengapa? Karena inilah yang akhirnya menjadi jarak antara kita dengan Tuhan. Di dalam Amsal 3 ayat 34 versi NIV, saya akan bacakan terjemahkan buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu tidak suka kepada orang yang bangga, ya, dengan segala kelebihan-kelebihannya, tetapi Dia memberikan kemurahan kepada orang yang rendah hati dan tertekan. Yaitu di mana kita tahu dalam perikop ini bahwa Tuhan itu lebih suka kepada orang yang rendah hati. Dia tidak suka kepada orang yang sombong. Nah, oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita mau belajar bahwa semua faktor-faktor X yang kita alami, mungkin itu adalah hal yang memang Tuhan izinkan untuk kita menjadi orang yang rendah hati. Saya pun, Bapak Ibu Saudara, untuk pagi ini membawakan Bapak Ibu Saudara belajar dari pengalaman yang saya juga alami, di mana saya hari-hari ini juga sedang ingin mencapai satu studi saya yang dimana saya juga sudah persiapkan dengan baik. Dan kemarin beberapa hari yang lalu, ternyata ketika saya sedang mempersiapkan semuanya dengan baik, saya juga mengalami kegagalan, Bapak Ibu Saudara. Dan saya bersyukur ketika saya gagal, saya memang mengalami kekecewaan hingga saya harus mengutarakan kekecewaan itu dengan istri saya. Tetapi ada satu hal yang saya ingat, dan istri saya menegur saya, di mana dia berkata, memang mungkin ini harus diizinkan sama Tuhan supaya saya tidak menjadi sombong. Dan perkataan ini pula yang saya aminkan untuk kita juga belajar dari perkataan Paulus. Mari
kita mau belajar dari semua faktor yang mungkin tidak sesuai dengan pikiran kita, dan kita justru bersyukur karena kita tahu ketika kita gagal, disinilah juga kita masih belajar untuk kita mengandalkan Tuhan, untuk juga kita terus menjadi orang yang rendah hati. Sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita terus maju dalam segala hal apapun yang kita sedang alami. Kegagalan itu lumrah, karena Tuhan yang akan memberikan kita kesempurnaan, dan Tuhan yang akan menjadikan kita berhasil untuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita akhiri firman Tuhan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini, dan kami bersyukur buat semua langkah-langkah kami, meskipun semua kami lewati, baik itu hal yang baik ataupun ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan pemikiran kami. Tapi kami percaya dalam segala hal kuasa-Mu lah kiranya yang menjadi sempurna. Dan biarlah hidup kami terus Tuhan berikan, Tuhan, segala kesempurnaan yang daripada Engkau, dan biar kami terus mengandalkan Engkau Tuhan dalam langkah kami. Kami serahkan sepanjang hari ini Tuhan yang terus menegur kami, menyempurnakan kami, dan kami serahkan hidup kami di dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai